Update Yonci Lokberi, cari teman di penjara. Mulai gatal sebut oknum pejabat bantu KKB. Setelah MM, siapa lagi? Melansir dari sumek.co, Yonci Lokberi cari teman di penjara. Dia mulai gatal dan sebut nama-nama oknum pejabat Papua yang bantu KKB selama ini. Yang terbaru dia menyebut MM oknum camat atau kepala distrik Kenyam yang sudah ditangkap Satgas Operasi Damai Karten. Yonci pemilik banyak nama antara lain Yomci, Tomsi, bahkan Paken Lokberi. Ini memang menyimpan banyak data dan nama jaringan Egyanus Kogoya. Siapa saja yang membantu logistik dan persenjataan Panglima KKB itu, Yonci lah penghubungnya. Dia yang belanja dan mengumpulkan bantuan bahan makanan, logistik, senjata, dan amunisi untuk dibawa ke markas KKB di hutan. Wajar saja saat Yonci ditangkap awal April 2023, Egyanus Kogoya dibuat uring-uringan hingga harus kembali meneror warga, mengambil paksa bahan makanan dan hasil tanaman milik warga sekitar. Diketahui OPM Papua benar-benar terjepit, tak ada lagi suplai senjata dari Yonci Lokberi, membuat Egyanus Kogoya tepuk jidat. Tak ada lagi video Egyanus Kogoya yang menunjukkan kesombongannya di semua platform media sosial. Panglima KKB ini kemungkinan besar sedang ketakutan dan bersembunyi atau juga tewas. OPM yang makin terjepit itu dibenarkan Laksamana Muda Julius Wijono. Kepala Pusat Penerangan TNI itu menegaskan organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis teroris sudah panik pasca serangan 15 April 2023. Buktinya tim gabungan saat evakuasi 36 prajurit Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna aman-aman saja. Kalau tak kita pasti diserang, ungkapnya. Diketahui setelah tangan kanannya Yonci Lokberi yang punya banyak nama itu ditangkap TNI Polri, Egyanus Kogoya sepertinya marah besar. Yonci Lokberi memang punya peran besar atas suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan aksi keji Kogoya. Yonci paling piawai mengumpulkan logistik dan senjata. Dengan tertangkapnya Yonci, maka pasukan senjata KKB Papua terputus. Wajar kalau kemudian Panglima Egyanus Kogoya mengambil inisiatif menyandra pilot Susi Air. Tujuannya untuk menjadikan pilot itu sebagai tameng manusia, mengingat kekuatan Kogoya mulai melemah. Diakui Kombes I Gusti Gede Era Adinata bahwa Yonci yang punya peran mengumpulkan logistik bahan makanan serta menjaga markas kelompok Kogoya selama ini. OPM Papua mengajak perang bagi mereka tak layak diberlakukan HAM. Tak ada kemanusiaan di dalam diri mereka, tegas YouTuber Krisyanto Yen Oni dalam konten YouTube-nya dikutip sumek.co. Ada satu video Kepala Komando Nasional Operasi Pembebasan Papua. Mereka siap perang dan mereka punya hukum perang, tegas Yen Yoni. Mari kita perang, mereka menyatakan perang. Artinya apa? Kalau ada peristiwa tembak-menembak yang dilakukan TNI Polri terhadap para bajingan OPM ini bukanlah lagi pelanggaran perang karena mereka minta perang, tegasnya. Kelompok KKB ini kan hanya segelintir yang meresahkan warga sipil Papua, membuat masyarakat Papua cemas resah, terintimidasi, terancam, padahal mereka ini hanya segelintir. Kalau mereka mengajak perang, sudahlah basmi saja. KKB ini sama seperti negara memandang teroris yang berbahaya. Jika diampuni maka pertaruhannya adalah negara. Bagi bajingan OPM, bagi mereka tidak layak diberlakukan hak asasi manusia. Tidak ada kemanusiaan di dalam diri mereka. Nah, mengapa negara terkesan memberikan kesempatan begitu lama kepada mereka? Mengapa negara terkesan tidak serius menghadapi KKB OPM ini? Kenapa? Enam anggota KKB tewas baku tembak dengan aparat setelah penyerangan di Nduga. Melansir dari thisway.id, sebanyak 6 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB teroris di Kabupaten Nduga, Papua tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan. Baku tembak tersebut terjadi setelah peristiwa penyerangan kelompok separatis KKB terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna dan Kopassus. Terjadinya baku tembak saat satu peleton pasukan resimen Brimob pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia. Dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 mayat KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB. Informasinya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono langsung terbang ke Papua usai terjadinya kontak senjata antara KKB teroris pada tim operasi SAR pilot Susi Air di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga.
Meski demikian, masih belum diinformasikan aparat Smart Operation penanganan KKB Papua telah dimulai seperti yang disampaikan oleh Laksda Julius Wijojono selaku Kapuspen TNI beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke Papua tersebut, Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI didampingi oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Legend Maruli Simanjunta. Diketahui penembakan pasukan TNI oleh KKB Papua terjadi pada Sabtu 15 April 2023 sore lalu yang menewaskan satu anggota TNI. Laksda Julius menjelaskan bahwa peristiwa penembakan terjadi saat pasukan TNI tengah menyisir wilayah yang diketahui sebagai lokasi penyanderaan dari pilot Susi Air yang diculik oleh KKB Papua. Pada kejadian tersebut, pasukan TNI mendapatkan tembakan dan mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur setelah terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 15 meter. Laksda Julius menjelaskan bahwa Panglima TNI juga telah menyampaikan bahwa TNI tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan kedaulatan Papua. Selain itu, Panglima TNI juga memerintahkan dengan tegas agar prajurit untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas. Sedangkan dari informasi yang beredar menyebutkan bahwa dari serangan KKB Papua juga telah menyandera sebanyak 6 personel TNI dan merampas 9 pucuk senjata TNI. Pihak TNI melalui Laksda Julius sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya hingga kemarin masih belum bisa mendapatkan menginformasikan lebih tentang kondisi prajurit yang lainnya yang saat ini berada di beberapa lokasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga pihak TNI masih belum dapat menghubungi personil yang berada di lokasi. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan mengirimkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Menurut Laksda Julius, sampai pukul 14.03 waktu setempat, pihaknya baru mendapatkan laporan bahwa hanya satu orang yang dikonfirmasi gugur atas serangan KKB Papua atas nama Pratu Miftahul Arifin. Selain Laksda Julius menyampaikan bahwa Panglima TNI mengungkapkan atas operasi militer yang sifatnya Smart Operation, di mana jenis operasi ini dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban. Strategi operasi ini tidak bisa kami ungkapkan karena sifatnya sangat-sangat rahasia, terang Laksda Julius. Laksda Julius juga menjelaskan bahwa saat ini Satgas ini mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandera yang kemudian mendapatkan serangan dari KKB Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.